Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, bagaimana kabarnya ya? Yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekarang teman-teman, ini sudah hari Kamis. Semua masyarakat, semua bangsa tanah air dan juga khususnya pada semua umat Islam menunggu kapan penentuan bulan Syawal atau kapan menentukan sholat Idul Fitri. Ya, ini menjadi banyak masyarakat menunggu kapan tiba penentuan awal bulan Syawal. Dan mudah-mudahan ya, selama kita berpuasa, selama kita melaksanakan sholat tarawih, ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemungkinan kita ini akan lebaran besok atau besok lusa. Nah, cara menentukannya bagaimana? Cara menentukan bagaimana? Ini sudah banyak masyarakat, teman-teman semuanya sudah banyak yang tanya. Ini kapan mau lebaran? Karena kaitannya dengan yang di dapur itu. Yang di dapur sudah tanya, sudah gelisah karena khawatir kalau lebaran besok dapur belum siap. Tapi kalau lebaran besok lusa, khawatir dapur sudah siap duluan, bisa jadi basi duluan. Ya. Ini penentuannya bagaimana? Lebaran ini kapan yang benar? Bagaimana cara menentukannya? Karena di semua negara tidak sama, teman-teman ya. Di semua negara tidak sama, semua daerah tidak sama. Bahkan di bangsa Indonesia ini ada dua organisasi besar. Jadi di Indonesia ini ada dua organisasi besar, yaitu organisasi NU Nahdlatul Ulama dan organisasi Muhammadiyah. Inilah salah satu inilah dua organisasi yang besar di Indonesia yang menguasai setiap zaman. Maksudnya setiap lebaran pasti ada perbedaan. Kadang ada kesamaan. Ini luar biasa. Kenapa kok berbeda? Karena yang dianut dan diakui dan dilaksanakan itu memang beda. Perincian dan cara tekniknya menghitung dan caranya berbeda. Hasilnya pun berbeda. Teman-teman, jadi bapak-bapak, ibu semuanya yang hari ini semuanya menunggu kapan waktu bulan Syawal atau kapan sholat Id kita akan laksanakan, besok atau lusa. Yuk kita bahas. Ayo kita ngobrol, kita bahas yang benar itu yang lebaran hari ini, apa yang lebaran besok. Juga ada di sini daerah saya yang lebarannya itu hari Sabtu, hari Minggu ya, hari Ahad. Ya, itu dengan istilah aboge. Dari dulu memang lebarannya belakangan. Ya, insya Allah kalau kita besok lebaran akan 29, sedangkan Sabtu kita genap dengan 30 hari puasanya. Jadi siap-siap nanti malam tarawihnya agak sedikit ke belakang ya, jangan terlalu mengawal tarawihnya. Khawatir ketika sholat tarawih langsung takbiran sholat itu. Jadi nyantai dulu. Nanti malam tarawihnya agak sedikit sambil menunggu pengumuman atau kepastian yang ada dari perintah atau dari Nahdlatul Ulama. Nah, mari kita bahas apa saja yang membuat kita berbeda dan apa saja yang membuat kita itu menunggu gitu ya. Yang pertama adalah yang di bawah naungan Muhammadiyah ini dipastikan besok. Karena dari awal pun juga menentukan kalau hari rayanya Muhammadiyah itu dipastikan besok. Nah teman-teman, sahabat-sahabat, kenapa kok berbeda? Memang ada dua versi ya, ada dua cara
yang diyakini oleh beberapa organisasi, yang diyakini secara syariat agama. Yang pertama yang bisa kita lakukan itu namanya apa? Ru'yatul hilal. Ya. Yang pertama yang kita anut ru'yatul hilal. Dan pada zaman sekarang ini memang ru'yatul hilal itu hal yang sangat bisa kita ambil dan bisa kita lakukan dan masuk ketika zaman hari ini ru'yatul hilal itu, karena lebih pasti ya, lebih pasti, lebih meyakinkan, dan ada tampak yang nyata. Karena namanya ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal itu namanya ru'yah itu melihat. Ya, ru'yatul hilal, ru'yah itu melihat sebuah pandangan, sebuah hilal itu bulan. Bukan ibunya hilal ya. Bukan ibunya hilal, tapi hilal itu bulan. Ya, hilal itu artinya bulan. Ru'yah itu artinya melihat. Jadi melihat bulan. Jadi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kaji, yang bisa kita raih, pertama versinya itu namanya ru'yatul hilal, dengan cara melihat hilal, melihat bulan. Nah, kenapa kok pemerintah hari ini, terus Nahdlatul Ulama hari ini belum memastikan, sampai detik ini belum memastikan kalau besok itu sholat Id bulan belum menentukan. Kenapa kok begitu? Karena caranya ru'yatul hilal. Hari ini banyak teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, semuanya itu berbondong-bondong di mengikuti prosesi ru'yatul hilal yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama di semua daerah di seluruh Indonesia, yang dianggap punya tempat yang strategis, punya tempat yang sangat bisa melihat bulan dengan cara alat mikroskop ya, atau dengan cara alat-alat yang lain, teropong yang bisa melihat bulan dengan cara alat seperti itu. Ada yang melihat dari pantai, ada yang melihat dari gunung, ada yang melihat dari pulau, ada yang melihat di dataran rendah, dataran tengah, dataran tinggi. Ini semuanya teman-teman, sahabat-sahabat semuanya sudah hari ini, sore ini melakukan ikhtiar, melakukan usaha-usaha yang disebar di semua penjuru Indonesia, yang disebar di semua penjuru Indonesia ini, di semua titik yang strategis, Nanti hasilnya itu akan dikumpulkan, akan disidang, isbat namanya, akan disidang dengan cara teman-teman semua yang terlibat di lapangan itu kumpul bersama dengan Kementerian dan semua jajarannya dan pemerintah Indonesia bersama-sama menentukan, melaksanakan, dan mengumumkan kapan terjadinya, kapan bisa melaksanakan, menentukan 1 Syawal atau sholat Id yang akan terjadi besok lusa. Ini yang dilakukan oleh teman-teman Nahdlatul Ulama, ini yang dilakukan oleh Kementerian Agama atau pemerintah Indonesia, melaksanakan atau menentukan bulan 1 Syawal, atau menentukan sholat Idul Fitri. Ini apakah besok Sabtu? Kita tunggu nanti malam hasilnya itu bagaimana. Sekarang saya konten itu pada hari sore, Kamis sore, nanti malam Jumat. Nanti kalau kita sidang isbat segera kita ada bahwa besok kita melaksanakan sholat Id, berarti nanti malam sudah tidak usah tarawih, maka kita akan takbiran, terus melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, mudah-mudahan hati ini kembali fitri, berkilau bagaikan emas permata. Amin. Itu ya langkah atau trik atau versi yang bisa kita lakukan, yaitu adalah menentukan bulan 1 Syawal atau bulan Idul Fitri pada besok dengan cara ru'yatul hilal. Karena lebih jelas kalau sudah bulan tampak, tidak ada yang bisa kita bohongi, tidak ada yang bisa kita tutupi. Jadi kalau sudah besok ini, nanti sore ini tampak bulan itu jelas, sudah kita akan melaksanakan sholat Id besok. Tidak usah nunggu 29, tidak usah menunggu 30 hari, tidak usah menunggu 30. Karena ketampaan bulan itu lebih nyata daripada perhitungan itu. Kenapa kok begitu? Karena
Karena kalau berhitung, kalau 30 ya 30, kalau 29 29, kalau 30 31. Tapi kalau bulan, tiap bulan itu kan enggak sama, enggak tetap ya. Kadang-kadang bulan itu ada 29 hari, kadang bulan itu kadang ada 30 hari, kadang ada 31 hari. Makanya versi untuk saat ini yang paling tepat, yang paling benar itu lebih mengarah kepada bulan ru'yatul hilal. Karena lebih lebih apa? Caranya lebih melihat bulan. Sedangkan bulan tiap bulan tidak sama. Nah, kadang munculnya 29 hari, kadang munculnya 30 hari. Ini yang pertama teman-teman ya. Yang pertama-tama dengan cara seperti itu. Yang nomor dua, itu yang dilakukan oleh teman-teman Muhammadiyah atau teman-teman organisasi terbesar kedua Muhammadiyah. Ini dilakukan dengan cara hisab. Ya, hisab. Atau juga ada lagi yang aboge itu menentukan awal Syawal itu dengan cara hisab. Hisab itu perhitungan teman-teman ya, dihitung ya, dihitung. Jadi hisab itu dihitung. Jadi bahkan sebelum sebelum bulan Ramadan tiba sudah dihitung dari awal melalui kalendernya atau melalui hitungan-hitungan yang sudah ditetapkan oleh ilmu dan caranya seperti itu. Bahkan 1 sampai 30, 1 sampai 29 sudah ketemu. Bahkan ada yang bilang 1 tahun sebelumnya sudah sudah ketemu. Itu dengan cara melalui hisab ya. Tapi kalau pemerintah, kementerian seluruh Indonesia, di seluruh kementerian agama di seluruh Indonesia bersama-sama dengan Nahdlatul Ulama ini insya Allah menentukan awal Syawal ini, melaksanakan Idul Fitri ini, berhentinya tidak puasa besok ini, itu ditentukan lebih banyak dengan cara melihat bulan atau ru'yatul hilal. Ya kalau sore ini kita teman-teman NU dan semua teman-teman ini melihat bulan, atau walaupun tidak bulan tapi sudah ada tanda-tanda bulan walaupun hanya beberapa derajat berapa itu, dipastikan besok kita akan melaksanakan sholat Id, sudah tidak berpuasa lagi, dan nanti malam tidak usah sholat tarawih, langsung kita takbiran besok bahwa melaksanakan sholat Id. Tapi kalau kita nanti sore atau nanti malam NU bersama-sama perintah masih belum melihat bulan ru'yatul hilal, jadi dipastikan besok kita akan berpuasa ya. Jadi teman-teman semuanya bisa ditunggu ya, nanti malam sidang isbat bersama pemerintah dan NU itu kita tunggu saja. Karena kalau sekarang kan masih 29 puasanya, kalau besok kan tunggu saja. Nah, kita itu akan nanti malam ada pengumuman apa bersama NU dan pemerintah. Karena saya sendiri tidak bisa menentukan, karena teman-teman yang turun ke lapangan sudah jalan semua. Teman-teman saya sudah jalan semua di berbagai titik di seluruh Indonesia menentukan bulan Syawal yang akan terjadi besok atau bisa lusa. Ya, mungkin itu ya sebagai referensi awal, sebagai referensi besok ini terjadi hari Lebaran besok apa bisa lusa. Ya, teman-teman semangat, tetap semangat untuk beribadah. Poin-poin akhir bulan Ramadan ini mudah-mudahan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan diterima amal jariah. Salam sehat, salam sukses segala sesuatunya. Mudah-mudahan semua bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses semuanya.